Alhamdulillahirrahmanirrahim. Uh, Alhamdulillahillazi at'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Uh, Ibu penguji, Ibu Ida Indaningsih dan Ibu Istiqomah. Hari ini kita akan menguji insya Allah 2 orang mahasiswa yang sudah siap artikelnya, tapi belum dikirim atau mendapatkan LOE gitu ya dari ini. Baik, yang pertama Granudio punya judul apa, Pak? Judulnya apa, Pak Granudio? Upaya kepala sekolah dalam mempertahankan sustainability lembaga pendidikan di era kebijakan zonasi. Baik, kita dahului dengan Pak Granudio. Kita mulai ujian ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Pak Granudio untuk memaparkan PPT-nya, hal-hal yang penting untuk di artikel Anda dari PPT itu cukup disampaikan tidak lebih dari 7 menit. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Granudio Daikalibowo atau bisa dipanggil Dio. Di sini saya akan mempresentasikan tentang artikel kami, yaitu yang berjudul Upaya Kepala Sekolah dalam Mempertahankan Sustainability Lembaga Pendidikan di Era Kebijakan Zonasi. Sebentar, Pak. Next, Mas Hilal. Nah, di sini pendahuluan, yaitu yang pertama, yaitu ada sekolah swasta dan negeri. Nah, di sini sekolah negeri merupakan lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan pemerintah serta mendapat dukungan sumber daya dari pemerintah berupa fasilitas sarana prasarana, SPP gratis, dan lain sebagainya. Sedangkan sekolah swasta sendiri didirikan oleh masyarakat atau yayasan itu sendiri dan tidak sepenuhnya bergantung kepada pemerintah atau dukungan dari pemerintah. Yang kedua, tentang kebijakan zonasi, yaitu di sini kebijakan zonasi yaitu yang tujuannya yaitu untuk memeratakan kualitas pendidikan di Indonesia dengan menerapkan kebijakan zonasi yang mohon maaf. Jadi maksudnya tujuan implementasi zonasi ini yaitu untuk menghapuskan label sekolah favorit atau sekolah favorit. Dinas Pendidikan berpendapat bahwa sistem seleksi sebelumnya yang menggunakan nilai ujian sebagai dasar seleksi atau menerima siswa yang relatif pintar yang cenderung berasal dari keluarga kaya, akibatnya siswa berprestasi rendah yang kurang mampu harus bersekolah di sekolah swasta dan bahkan resiko putus sekolah. Dengan kata lain, sekolah negeri yang kualitasnya relatif baik atau dibiayai sepenuhnya oleh pemerintah, sebagian besar dihadiri oleh penduduk yang lebih mampu. Sementara sebagian besar siswa dari keluarga kurang mampu bersekolah di sekolah swasta atau berbayar. Next. Nah, di sini terjadi jurang pemisah atau gap yang terdiri dari, maksudnya terjadi dua, yaitu pemikiran idealnya, yaitu sekolah swasta mampu mampu
Bentar. Jadi sekolah swasta mampu Ya baca teks saja kalau misalnya nggak bisa hafal, baca ya, teks saja. jadi pemikiran idealnya yang terjadi di lapangan yaitu bahwa di luar kebijakan zonasi, sekolah swasta mampu menarik siswa berdasarkan kemampuan objektif sekolah tersebut, yang artinya penerimaan siswa baru di sekolah swasta berdasarkan daya tarik sekolah itu tersendiri, misalnya dengan promosi sekolah atau keunggulan sekolah itu, kondisi sekolah, serta kebutuhan dari siswa tersebut. Nah, Oke, Pak dan Dio, langsung ke hasil pembahasan Pak ya, Dio. Hasil dan oke. pembahasan. Next, hasil pembahasan. Iya, Nah, pada hasil pembahasan yang telah kami temukan di SMP Muhammadiyah 10, yaitu sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang 7 aspek sustainability eh, yang yang mengacu pada artikel internasional yang berjudul Leading Sustainable School. Yaitu di situ dijelaskan bagaimana untuk memimpin sebuah lembaga pendidikan yang berkelanjutan atau sustainable dalam penjelasan menurut Global Report Initiative terdapat 7 aspek yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama ada pendanaan, yang kedua kepegawaian, kepemimpinan dan komunitas sekolah, yang kelima lingkungan fisik dan manajemen sumber, yang keenam manajemen sumber daya, dan yang ketujuh kualitas pembelajaran. Nah, terdapat beberapa temuan di SMP Miosi ini. Yang pertama yaitu mutu pendidikan. Nah, di sini kepala sekolah sangat menjunjung visi misi sekolah SMP yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dan eh, holistic school. Jadi selain kurikulum nasional dan muatan lokal, SMP Miosi ini juga menonjolkan program-program khusus seperti One Day Boarding School, hafalan Al-Quran, dan hadis, sehingga terciptanya lulusan yang seimbang dengan ilmu agama. Jadi yang pertama yaitu pada faktor internalnya yang mutu pendidikan, yaitu kepala sekolah lebih memfokuskan kepada nilai-nilai Islam atau program unggulan kami, yaitu Al-Quran dan hadis, hafalan Al-Quran hadis, one day boarding school, seperti itu. Selanjutnya yang kedua yaitu yang penting juga sarana dan prasarana atau lingkungan fisik ya. Nah, di Sarpras ini kepala sekolah lebih fokus kepada infrastruktur untuk menunjang program unggulan tersebut, yaitu misalnya asrama untuk menginap. Jadi di Miosi ini dalam seminggu itu ada hari Jumat, yaitu menginap one day boarding school ya. Nah, dari situ difokuskan untuk belajar nilai-nilai Islam lebih dipersingkat dalam saja Pak istilahnya. Dio. Ya, Oke. dipersingkat saja. Oke. Yang ketiga yaitu ada kredibilitas keuangan. Eh, di sini juga keuangan keuangan di Miosi juga sangat eh, bisa dibilang baik karena lebih lebih transparan dan adanya supervisi atau kunjungan berkala dari yayasan. Selanjutnya yang keempat yaitu kesejahteraan dan kesehatan. Di Miosi ini lebih dan upayanya yaitu dengan adanya insentif atau bonus dari kepala sekolah untuk yang guna
dari kepala sekolah untuk mensejahterakan karyawannya. Sedangkan untuk kesehatan kurang optimal atau seperti itu ya. Selanjutnya ada faktor eksternal sendiri yaitu kerjasama. Nah, di sini juga ada program yaitu OLA atau Outdoor Learning Activity yang bekerja sama dengan banyak ini ya, yaitu pada apa Pak, ini ada outbound dan pergi ke kebun Pak Budi yang di Pasuruan itu seperti itu. Selain itu juga upaya kepala sekolah di kerjasama ini juga menggandeng MKKS swasta. Singkat saja Pak Sedio, yang poin-poinnya saja. Oke, selanjutnya kesimpulan Pak Hilal, next. Nah, di sini kesimpulannya yaitu terjadi ada dua kategori, ada kategori di sini yaitu optimal dan kurang optimal. Nah, apa saja yang upaya-upaya kepala sekolah yang optimal dan kurang optimal? Di sini saya bahas yang belum optimal, yaitu seperti kesehatan dan kesejahteraan. Selanjutnya keterlibatan masyarakat dan manajemen sumber daya. Dalam aspek kesehatan dan kesejahteraan, sekolah kurang memiliki program-program kesehatan yang terintegrasi dengan instansi atau pemerintah, dan kesejahteraan guru kurang optimal. Sedangkan dalam aspek keterlibatan masyarakat, masih kurangnya masyarakat ikut campur dalam setiap kegiatan atau acara di SMP Muhammadiyah 10. Nah, pada aspek manajemen sumber daya, itu SMP Miosi ini mempunyai lahan yang luas, sedangkan kurangnya upaya sekolah untuk memanage atau memanfaatkan lahan luas ini sebagai potensi yang bisa dimanfaatkan secara maksimal. Nah, saran untuk peneliti lain yang terakhir untuk mengembangkan studi tentang keberlanjutan pada lembaga pendidikan disarankan untuk memperluas cakupan penelitian pada beberapa lembaga pendidikan di wilayah yang lebih luas. Selain itu, peneliti juga dapat menggabungkan metode kualitatif dan kuantitatif dalam mengumpulkan dan menganalisis data. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Monggo mungkin ada. Baik, sebelum saya persilakan pada dua penguji, Ibu Ida dan Ibu Istiqomah, saya akan bertanya dulu pada Mas Dio. Yang dimaksud dengan sustainability itu apa? Yaitu keberlanjutan atau bertahannya sekolah ini dalam sebuah era ya, atau kalau dalam ini era, jadi apakah sekolah ini bisa dibilang bertahan gitu, seperti itu maksudnya. Ada apa dengan sustainability di era zonasi? Nah, di sustainability di era zonasi ini, jadi kan saingannya atau gangguan sekolah swasta ini yaitu sekolah negeri yang benar-benar didukung oleh pemerintah seperti SPP gratis, sarana prasarana dan lain sebagainya. Nah, sehingga gimana sih upaya kepala sekolah swasta ini untuk menyikapi hal tersebut? Seperti Lalu itu. Apa saja? lalu apa yang sampean ambil untuk mengukur sustainability tadi dari mana? Ya, untuk Tujuh unsur mengukur itu dari mana Anda ambil? dari artikel itu, Pak, Leading Sustainable School. Nah, di situ ada Sustainable goal. Nah, atau itu 7 itu apa saja tadi sebutkan? nah, itu tadi ada pendanaan, kepegawaian, kepemimpinan, komunitas sekolah, lingkungan fisik, manajemen sumber daya, dan kualitas pembelajaran.
Kemudian dari 7 itu yang sudah dimunculkan oleh upaya kepala sekolah apa saja yang sudah dilakukan oleh upaya kepala sekolah dalam mempertahankan sustainability? Ya, ada 7 poin tadi, Pak ya. Dari 7 itu Yaitu apakah sudah semuanya atau ada beberapa yang belum? jadi dari 7 itu masih ada 3 yang kurang optimal. Jadi seperti 4 yang optimal dan 3 yang kurang optimal. Oke. Oke, nanti akan ditanya lebih lanjut oleh 2 penguji kita. Untuk pertama kita persilakan pada Ibu Dr. Ida Rindanisi. Silakan Bu untuk melanjutkan memberi pertanyaan atau masukan-masukan. Baik Pak Budi, terima kasih dan selamat buat Mas Dio, juga Pak Dio, yang sudah sampai pada tahap ini dan masih harus berjuang untuk bisa mendapatkan LOE. Pak Dio, Mas Dio, posisinya sekarang sedang mengajar atau sebagai apa ini? Saya sebagai TU dan IT di MIOS itu, Di mana? di SMP Muhammadiyah 10. Oke, di SMP Muhammadiyah 10. Rencana mau dimasukkan ke jurnal mana? Ke jurnal internasional. Oke, ke jurnal internasional. Apa sudah dimasukkan atau belum? Belum, Bu. Oke, kalau memang belum, supaya menjadi dasar apa yang bisa saya tanyakan gitu ya, untuk di cross checkkan. Oke, untuk masuk ke jurnal internasional tidak bereputasi, tidak serumit ketika masuk ke jurnal Sinta gitu ya, tetap di apa-apa no angel Sinta itu seperti itu. Namun demikian tidak mengurangi dari apa yang tugasnya mahasiswa ya untuk menyelesaikan ini. Saya nanti kalau judul bisa berubah ya, bisa berubah itu sesuai dengan nanti di dalamnya seperti apa, tapi tidak merubah konten gitu ya. Saya dari abstrak saja, Mas. Berapa banyak artikel yang sudah dibaca oleh Mas Dio? 28 sekitar. Oke. Dari 28 artikel, sesungguhnya harusnya gitu ya, secara abstrak ini, abstrak itu silakan diawali gitu ya, jangan langsung ngomong Permendikbud gitu ya. Begini loh, ini loh jurnal internasional. Yang membaca siapa Mas Dio? Semua. Dunia luar, ya. Maka di awal kalimat ini silakan menggunakan kalimat-kalimat yang umum, yang kemudian itu menjadi satu alasan adanya judul ini, gitu loh, ya. Jadi lebih pada langsung saja, misalnya saja sustainability itu secara internasional itu seperti apa, tapi jangan ngomong secara internasional ya. Sustainability itu sesungguhnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, itu gambaran umum awal. Jadi tidak langsung nonjok kebijakan pemerintah seperti itu. Kemudian Mas Dio ditulis ya. Nanti ketika revisi mohon ini masukan karena saya juga mencatat tulisan-tulisannya sama begitu ya, saya perlakukan ke mahasiswa saya untuk serius bahwasanya ketika diuji itu bukan sekedar mendengar selesai gitu ya, walaupun sudah dapat LOA, apalagi ini belum dapat LOA gitu ya, diperbaiki sesuai dengan apa yang menjadi masukan kami gitu ya. Perkara kemudian nanti ada revisi lagi, pasti itu di mana di pihak reviewernya gitu ya. Jadi tidak datang cuma tanda tangan gitu ya. Tanda tangan harus dengan LOA. Oke, awal kalimat abstrak awali dengan deskripsi umum tentang sustainability ini seperti apa sih sebenarnya. Tapi jangan definisi
sustainability adalah jangan gitu ya, tetapi lebih pada kajian-kajian empiris terkait kondisi sustainability secara internasional itu seperti apa gitu ya. Karena zonasi itu juga ada di Indonesia. Sehingga kalau ini mau dibawa ke luar negeri harus ada in Indonesia. Jadi zonasi di Indonesia. Nah, itu seperti itu ya, Mas. Kemudian tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini kalau mengetahui sejauh mana itu bahasa Inggrisnya angel, Mas, gitu ya. Jadi pastikan tujuan penelitian itu sesuaikan dengan kata kerja operasional yang ada di taksonomi BUM. Mau dicapai di C3, C4, atau C5. Artinya entah itu untuk menganalisis, atau untuk mendeskripsikan, atau untuk apa itu namanya mengevaluasi. Nah, silakan yang dimaui, yang dimananya ini di dalam pengetahuan ini. Jadi, kalau mengetahui sejauh mana, ini abstrak banget gitu loh. Kalau mau diterima pun di jurnal internasional, ini juga akan menjadi kajian gitu ya. Jadi pastikan langsung menggunakan kata kerja operasionalnya langsung untuk mendeskripsikan atau untuk menganalisis itu lebih keren gitu ya. Untuk mengevaluasi gitu seperti itu. Jadi langsung di C berapanya gitu ya untuk membangun atau apapun sesuaikan dengan judulnya. Hasil penelitian 7 itu apa saja? Nah, silakan bisa ini disebutkan. Nah, kalau memang nanti ada temuan ini yang perlu dipahami oleh mahasiswa. Hasil penelitian itu, temuan itu bukan hasil penelitian gitu loh. Nah, tadi saya membaca di bawah-bawah bahasanya setiap indikator itu ada temuan, temuan, temuan. Temuan itu adalah novelty dalam artian di dalam kebaruan di dalam tulisan ini. Bukan temuan terkait dengan yang kita temukan hasil penelitian itu gitu ya, itu yang harus dipahami oleh semua mahasiswa. Bedakan antara temuan dan hasil. Novelty-nya di mana? Kalau ini sudah saya tidak akan membaca bilang novelty, tapi harus dipastikan hasil atau temuan nih gitu ya. Kalau saya melihat itu bukan temuan di bawah-bawah ya Mas ya. Silakan nanti dicek. Oke, abstrak selesai. Saya nanti kalau judul silakan, tapi kalau saya pilih tambahkan di Indonesia gitu ya. Karena zonasi hanya ada di Indonesia. Kemudian pendahuluan. Jadi begini, seluruh artikel itu hindari definisi-definisi. Lembaga pendidikan merupakan adalah, sustainable adalah, hindari itu. Yang bagus yang seperti apa? Kajian-kajian empirisnya. Apa itu kajian empiris? Baca, karena sudah S2 gitu ya. Nanti di internet supaya bisa paham gitu ya. Kajian empiris dari hasil membaca itu tadi gitu ya. Jadi lebih pada pemahaman-pemahaman terkait dengan judul tetapi bukan secara definitif gitu ya. Hindari itu semuanya, mau internasional, mau apa gitu ya. Yang definisi sustainable adalah yang dimaksud metode penelitian kualitatif adalah nggak usah gitu ya. Tapi lebih pada intinya. Nah, ini untuk untuk gap saya mau tanya. Gapnya di mana? Ada apa? Gapnya jadi apa, sekolah swasta ini di luar kebijakan zonasi itu bisa mempunyai daya tarik sendiri terhadap siswa baru yang masyarakat dengan kemampuannya atau keunggulan sekolah tersebut. Nah, sedangkan dalam kebijakan zonasi ini apa itu tadi kan idealnya ya bisa menarik. Selanjutnya realitanya dalam kebijakan zonasi ini di sekolah negeri
itu sangat dibuka lebar terhadap oleh pemerintah. Jadi kayak SPP gratis itu. Nah, itu menjadi gangguan, jadi terganggunya sustainability sekolah swasta tersebut dengan adanya kebijakan ini seperti itu. Di mana itu ditulis? Ini Bu, di pendahuluan bagian Yang tadi ada SPP-nya, ada apa saja, itu seperti itu di mana ditulis? di pendahuluan, Bu. Iya, di mana? Nomor 9, kutipan nomor berapa? Sebut kutipan nomor berapa? Terus 9 gitu. Kaitannya dalam hal ini yaitu kemampuan sekolah swasta itu di kutipan nomor 9. Biaya sekolah gratis. Oke ya, sangat banyak gitu ya. Hanya 9, hanya satu kutipan. Ada lagi? Ada Bu, tapi ya belum saya masuk. Nah, maksud saya, Mas, kalau mau menyatakan gap, artinya dari proses membaca ada banyak artikel yang menyatakan ini. Gitu loh. Paham ya? Itulah yang gap sesungguhnya. Kalau masih satu orang, itu bukan gap. Gitu ya. Nah, itu yang mohon dilengkapi. Terus saya mau tanya lagi. Terakhir ini deh. Terkait, kalau terakhir enggak ada beberapa pertanyaan. Sustainability 7. Itu dikutip dari satu orang itukah 15 itu siapa? Ulah tahun 2020 dampak sistem zonasi. Oke. Saya itu kok bingung ya antara yang pendahuluan 7 ini tapi yang dibahas apakah sesuai dengan 7 ini atau yang lain? Ini Contoh. sesuai. Oke. Contoh, 1 pendanaan dibahas di mana, Mas? Pendanaan dibahas di ini Bu, kredibilitas keuangan. Jadi kredibilitas Coba keuangan sekolah. nomor berapa? Itu dibahas di mana? Ini sebentar. Di hasil dan pembahasan Paragraf. bagian Paragraf. jadi ketiga faktor internal lainnya yaitu kredibilitas keuangan itu. Ketiga ada kata ketiga paragraf ke sebentar. Oke, sekarang yang nomor 2 dibahas di mana? Yang kedua kepegawaian. Di situ kepegawaian yaitu yang kedua. Jadi maksudnya itu gimana sih upaya kepala sekolah ini dalam kepegawaian, maksudnya kepegawai dalam Mas, sekarang Iya. dari sini aja sudah ada ketidakkonsistenan gitu ya. Konsisten itu ketika 7 indikator ini adalah menjadi satu tolok ukur untuk meneliti, maka ikuti 7 indikator ini. Ini saya nggak ngomong yang anu lagi ya gitu ya. Sudah yang ada ini saja. Pendanaan gitu ya. Ya harusnya di situ dibahas terkait dengan pendanaan seperti apa. Nomor 1, jangan dibolak-balik gitu, bingung. Saya malah mau tanya, sarana prasarana masuk di indikator yang mana? Lingkungan fisik. Kenapa dikatakan lingkungan fisik itu adalah sarana dan prasarana? Infrastruktur apa bukan lingkungan fisik? Bukan. Iya sama. Nah, artinya begini loh, Pak. Jangan kemudian didefinisikan lagi di luar ini. Kalau kelima lingkungan fisik yang dimaksudkan di sini adalah itu begitu bahasanya.